Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu, di setiap keadaan, di setiap waktu. Jangan kita berhenti, walaupun ujian dan cobaan apa saja. Terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggalkan dunia ini. Mari kita berusaha terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah ini. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang munafik. Di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang munafik. Banyak sekali orang-orang yang berdusta. Banyak sekali orang-orang yang mereka ini tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah meninggalkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau sholat subuh berjamaah di masjid. Tidak mau sholat isya berjamaah di masjid. Dan ini termasuk di antara ciri-ciri orang munafik. Mereka berat melakukan sholat berjamaah di masjid. Dan ini supaya kita perhatikan. Jangan sampai kita ini lengah dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Orang-orang munafik akan diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan penyakitnya. Jadi penyakit ini, walaupun penyakit itu tidak ada, bisa terasa ada. Allah ini maha pandai. Walaupun orang itu sehat, tidak sakit pun, Allah bisa memberi perasaan dirinya merasa sakit dan tersiksa. Hatinya tersiksa, pikirannya tersiksa, takut-takutan, takut mati, takut penyakit. Ini penyakit semua, penyakit-penyakit hati. Di dalam hatinya terdapat penyakit dan Allah menambahkan penyakitnya. Ini orang-orang munafik, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir juga demikian. Di saat-saat seperti ini banyak orang gelisah, banyak orang bingung, sedih. Karena apa? Karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya, kita tenang. Situasi apapun juga tenang. Mati pun kalau kena wabah, mati syahid. Mati sakit perut, mati syahid. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, senang. Malah mereka ingin sekali dengan mati syahid. Tidak ada yang ditakuti. Tenang, tentram, kalau betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita perhatikan. Kalau kita bingung, gelisah, sedih, banyak-banyak minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kerjakan semua perintah Allah, dijauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga kamu jangan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Ini surat Al-Anfal ayat 27.
Jadi janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Ini ancaman buat orang-orang yang beriman. Di akhir zaman ini banyak orang-orang yang mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, menyelisihi kitabullah, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di akhir zaman ini, banyak orang-orang yang berbuat keji, berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan, berbuat perbuatan-perbuatan haram, minum-minuman keras, perzinahan, perjudian. Ini jangan sampai. Jangan sampai, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Amanah. Al-Quran dan hadis ini amanah. Perintah-perintah Allah ini amanah yang harus kita amalkan, kita kerjakan. Jangan sampai yang tidak diperintah kita kerjakan, yang diperintah kita tidak mau kerjakan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai amalan-amalan yang tidak dicontohkan, yang tidak diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya kita kerjakan. Yang tidak diperintah kita kerjakan, yang diperintah kita tinggalkan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita seperti orang-orang munafik. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kana fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi faslatun minhunna kanat fihi faslatun minan nifaqi hatta yad'aha idza tumina khan wa idza hadasa kadzaba wa idza ahada wadara wa idza khasama fajara." Barang siapa yang di dalam dirinya terdapat 4 hal, maka ia orang munafik yang murni. Barang siapa yang di dalam dirinya terdapat salah satu daripadanya, maka di dalam dirinya terdapat pekerti munafik, sehingga ia meninggalkannya. Yaitu yang pertama, apabila ia dipercaya maka mengkhianati. Apabila ia berkata maka berdusta. Apabila berjanji maka mengingkari. Dan apabila bertengkar maka keji. Ini ciri-cirinya orang-orang munafik. Jangan sampai ciri-ciri tersebut ada pada diri kita, walaupun salah satunya. Kalau seandainya ada, cepat-cepat bertobat, bersihkan diri. Bersihkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita membersihkan diri, hidup kita ini tenang, pikiran kita tentram. Kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita tenang, pikiran kita tentram. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tenang hidup kita. Kematian itu tidak ada. Yang ada hanya perpindahan. Orang mati itu cuma pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dihidupkan, rohnya dikeluarkan dari jasad, dipertanggungjawabkan perbuatannya. Jasadnya dipendam di tanah, tapi rohnya hidup. Kalau banyak amalnya, banyak kebaikannya, suatu kesenangan, satu kebahagiaan. Jadi kehidupan sebenarnya hanya satu perpindahan. Kita dulu di alam roh, dipindahkan di alam kandungan, dari alam kandungan dipindahkan lagi ke alam dunia ini. Pindah dari alam dunia ini, pindah ke alam kubur. Jasadnya di dalam kubur, rohnya hidup. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nanti pindah ke alam barzah, pindah ke akhirat. Jadi hanya meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kita ini, yang penting kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesempatan-kesempatan ini mari kita gunakan yang sebaik-baiknya. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Apa artinya harta berlimpah banyak kalau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya tipuan, berarti tertipu dengan dunia ini.
Kalau orang itu kaya raya, hartanya banyak, rumahnya banyak, tanahnya banyak, tapi tidak mau bertakwa kepada Allah, berarti dia orang yang tertipu, orang yang sengsara yang selama-lamanya sampai ke akhirat. Kalau dia tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kesempatan. Dan sebentar lagi ada Idul Adha. Mari di antara kita yang mampu berkurban, jangan dilalaikan, kerjakan perintah Allah. Jangan sampai kita tinggalkan bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu ya nggak apa-apa. Ini kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, anaknya disuruh nyembelih, dikerjakan. Sampai di situ dia mentaati perintah Allah. Sampai di situ dia keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bersangka buruk, tidak bersangka jelek sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun perintah Allah itu kelihatannya menyedihkan, menyakitkan, dia selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya yang didapat kebaikan diganti oleh Allah dengan kebaikan, diganti dengan domba yang besar. Karena apa? Karena hatinya selalu bersangka baik kepada Allah. Dan orang bisa bersangka baik kepada Allah, dia harus berbuat baik, dia harus bertakwa kepada Allah. Kalau berbuat keji, berbuat kemungkaran, hatinya tidak bisa bersangka baik kepada Allah. Jadi kita ini harus berusaha bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kehidupan kita tenang. Virus semua jadi kebaikan, semua jadi hikmah. Semua yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia, semua ada manfaatnya. Bahkan bakteri-bakteri yang ada di tangan kita ini, orang makan disunahkan pakai tangan oleh Rasulullah SAW. Di tangan ini ada bakteri, dan bakteri ini Allah ciptakan ada manfaatnya, menghancurkan makanan yang ada di dalam perut, berarti bermanfaat. Allah ciptakan virus juga. Semua yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia, semua ada manfaatnya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, semua jadi kebaikan, semua jadi kebaikan, semua jadi nikmat, semua harus disyukuri. Apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya nikmat, semuanya keindahan, semuanya jadi kebaikan. Jadi kita tidak perlu mikir, kita yang penting taat, kerjakan. Semua perintah Allah kita berusaha kerjakan. Seperti Nabi Allah Ibrahim, suruh menyembelih anaknya, dikerjakan. Tidak perlu dipikirkan lagi, ini perintah Allah baik apa enggak. Kalau tidak baik diganti dengan perintah yang lain. Tidak boleh seperti itu. Walaupun kelihatannya menyakitkan, menyedihkan, kalau perintah Allah pasti kebaikan, pasti banyak manfaatnya, pasti banyak hikmahnya. Itu perintah Allah. Semua perintah Allah, semuanya bermanfaat untuk manusia, semuanya membahagiakan manusia, semuanya menyenangkan manusia. Semuanya, kalau kita mentaati protokol-protokol yang ada di dalam Al-Quran, kita selamat. Bukan keselamatan di dunia ini saja, tapi keselamatan sampai ke akhirat. Kalau protokol yang ada di Al-Quran yang kita jalankan, kalau perintah Allah yang ada di Al-Quran, kita tidak mau berzina, tidak mau berjudi, tidak mau minum minuman keras, tidak mau berbuat maksiat, tidak mau mendekati zina. Semua ini membuat kita selamat, selamat di dalam dunia maupun selamat ke akhirat. Kalau keselamatan di dunia saja untuk apa? Kalau selamat cuma di dunia saja, dikubur, disiksa, buat apa? Kalau selamat yang sebenar-benarnya, ya protokol dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keselamatan sampai ke akhirat. Ini yang harus kita amalkan, yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita singkirkan. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala